Artinya, yaitu bahwasanya, yaitu bahwasanya fi annahu, artinya yaitu bahwasanya yumkinu tanwinuhu. Yumkinu tanwinuhu. Taib. Mas Yudi, yumkinu fiil atau isim? Fi'il. Fiil. Fiil apa? Madi atau mudhari? Mudhari. Apa fiil madinya? Makana yumakinu. Eh, amkana yumkinu. Taib. Amkana yumkinu. Amkana yumkinu artinya bisa atau mungkin. Artinya bisa atau mungkin. Yumkinu tanwinuhu artinya apa? Bisa mentanwinnya. Jadi isim itu bisa mentanwinnya. Bisa ditanwin. Taib. Abu Akil. Tanwinuhu. Hu. Di sini kembalinya kemana? Ke isim. Kembali ke isim. Ya. Taib. Tanwinuhu. Mentanwinnya. Mentanwin isim. Yumkinu tanwinuhu. Bisa mentanwin isim. Ya. Taib. Mislu. Contohnya. Rojulun. Kitabun. Syajarotun. Taib. Rojulun karena bisa ditanwin. Kitabun karena bisa ditanwin. Syajarotun karena bisa ditanwin. Maka tiga kata ini adalah isim. Ya, taib. Insya Allah jelas. Taib. Kemudian selanjutnya yumkinu idkhalu al alaihi. Yumkinu idkhalu al alaihi. Taib. Yumkinu artinya bisa. Nah, idkhalu ini adalah masdar dari adkhala yudkhilu idkhalan. Taib. Adkhala artinya apa? Memasukkan. Masukkan. Kalau dakhala artinya apa? Masuk. Masuk. Beda ya, dakhala masuk, adkhala memasukkan. Nah, coba Mas Yudi, yumkinu idkhalu al alaihi. Silakan artikan. Bisa dimasukkan al atasnya. Taib. Yumkinu idkhalu al. Bisa memasukkan alif lam alaihi. Taib. Kepadanya. Itu kepada isim. Jadi isim itu bisa dimasukkan alif lam. Bisa didahului alif lam. Mislu. Contohnya ar-rojulu. Al-kitabu. Asy-syajaratu. Tiga kata ini bisa dimasuki alif lam sehingga tiga kata ini adalah isim. Tep. Kemudian selanjutnya yumkinu idkhalu harfin nidai alaihi. Tep. Abu Akil, harfi kenapa dibaca jer? Sebagai mudhaf ilaih, Ustaz. Tep. Sebagai mudhaf ilaihi. Idkhal itu isim nakiro. Harf ini isim nakiro. Isim nakiro ketemu isim nakiro. Isim nakiro yang kedua itu harf tidak mengandung sifat. Sehingga susunannya apa? Mudhaf mudhaf ilaihi. Gak boleh dibaca idkhalu harfu atau idkhalu harfa. Gak boleh. Idkhalu harfin nidai. Baik. Mas Yudi. An-nidai. Kenapa dibaca jer? Ataf nih. Apa itu? Naat. Harfin nidai. Mudhaf ilaih. Baik. Harfi.
mudhaf ilaihi. Mudah ini. Taib. Harf isim nakiro. An-nida isim ma'rifat. Nakiro ketemu isim ma'rifat. Nah, susunannya apa? Mudhaf ilaihi. Taib. Abu Akil silahkan artikan yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Bisa memasukkan huruf nida atasnya. Taib. Bisa memasukkan huruf nida atasnya, itu kepada isim. Jadi isim itu bisa dimasuki huruf nida, bisa didahului huruf nida. Mislu, contohnya, ya rojulu, ya Muhammadu. Rojulu dan Muhammadu keduanya didahului huruf nida, yaitu ya, huruf panggilan. Sehingga keduanya ini adalah isim. Taib. Kemudian selanjutnya, yumkinu jarruhu bihurufil jarri au bil idofati. Mas Yudi, silakan diartikan yumkinu jarruhu bihurufil jarri au bil idofati. Bisa dimasuki jar dengan huruf jar atau dengan idofah. Taib. Yumkinu bisa, jarruhu menjernya. Oh, menjar. Ya, jarruhu ini kan dua kosakata. Pertama jarrun masdar, jarro ya jurru jarrun. Taib. Hu ini isim. Ini apa? Domir. Kembalinya ke isim. Jarruhu menjernya. Taib. Yumkinu jarruhu bisa menjernya. Taib. Menjernya dengan apa? Bihurufil jarri. Dengan huruf-huruf jer. Jadi isim itu bisa dijer dengan huruf jer. Taib. Au bil idofati, atau dengan menyandarkannya, menyandarkan kepada isim lain. Taib. Jadi menjer isim itu ada dua cara. Yang pertama apa? Yang pertama dengan huruf jer. Apa yang dimaksud dengan huruf jer? Dengan memasukkan huruf jer kepada isim tersebut. Atau dengan menyandarkan kepada isim lain. Mislu, contohnya, ala syajaroti. Asyajaroti ini adalah isim yang dijer. Dijer dengan apa? Dengan huruf jer, itu ala. Ya, dengan memasukkan huruf jer kepada asyajarah. Ala syajaroti, di atas pohon itu. Taib. Gusnus syajaroti. Gusnus syajaroti. Gusnus syajaroti, gusnu artinya ranting. Asyajaroti pohon. Ranting pohon. Taib. Asyajaroti di sini dijer dengan apa? Dengan disandarkan, bukan disandarkan ya, ya diidofahkan kepada isim yang lain. Taib. Sepertinya di sini contohnya ya, sudah benar ya. Gusnus syajarati, ranting pohon. Atau yadur rojuli, tangannya seseorang laki-laki dewasa itu. Taib. Nafidatus sayyarati, jendelanya mobil itu. Taib. Kemudian lanjut ke ciri yang terakhir, ciri isim yang terakhir. Sehingga dengan ciri ini isim bisa dibedakan dengan kata yang lain. Taib. Yumkinul isnadu ilaihi. Yumkinul isnadu ilaihi. Bisa mengaitkannya. Apa yang dimaksud bisa mengaitkannya? Ai al-ikhbaru anhu. Ai yaitu al-ikhbaru anhu, menginformasikan tentangnya. Jadi isim itu
bisa diinformasikan. Kita ambil contoh. Mislu, contohnya. Al-kitabul mufidu. Kitab yang bermanfaat. Al-kitabu, ini adalah isim. Kenapa? Karena bisa diinformasikan. Ya. Apa informasinya di sini? Bermanfaat. Kitab ini bermanfaat. Al-kitabu ini isim. Kenapa? Karena bisa diinformasikan. Ya. Taib. Contoh lain, Muhammadun naimun. Muhammadun naimun. Muhammadun ini adalah isim. Kenapa? Karena bisa diinformasikan. Contoh, Muhammad adalah orang yang tidur. Nah, berarti kita menginformasikan bahwasanya Muhammad apa? Adalah orang yang tidur. Taib. Al-kitabu jadidun. Kitab itu adalah baru. Al-kitabu ini adalah isim. Kenapa? Karena bisa diinformasikan. Ya. Apa informasinya tadi? Baru. Berbeda dengan fiil. Fiil itu tidak bisa diinformasikan. Contoh, yajlisu, sedang duduk. Nah, sedang duduk di sini tidak bisa diinformasikan. Tidak bisa kita buat informasi tentang yajlisu, sedang duduk. Yajlisu naimun, sedang duduk adalah yang tidur. Nggak bisa. Ya. Taib. Untuk ciri yang terakhir, bisa dipahami? Abu Akil, Mas Yudi? Berarti untuk ciri yang terakhir ini bisa dikasih khobar gitu saja, mudahnya. Nah, bisa isim itu bisa diinformasikan dengan cara memberikan khobar atau dengan cara memberikan apa? Naat. Nah, Al-kitabul mufidu alal maktabi. Kitab yang bermanfaat itu ada di atas meja. Taib. Nah, jelasin sama ya tentang ciri isim, yang mana dengan ciri-ciri ini isim bisa terbedakan atau bisa dibedakan dengan kata yang lain. Kalau isim itu bisa ditanwin, bisa diberi alif lam, bisa didahului huruf nida, bisa di jer, ya. Taib. Dengan cara memberikan huruf jer atau dengan cara apa? Mengidhofahkan. Kemudian yang terakhir, isim itu bisa diinformasikan. Taib. Kemudian kata penulis, wa yakfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan au aksaro. Ana ulang, wa yakfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan au aksaro min hadhil alamati. Min hadhil alamati. Litakuna isman. Baik. Mas Yudi. Taqbala. Kenapa dibaca nasab? Karena ada huruf penasab an. Karena ada huruf penasab yaitu an. Qabila yaqbalu artinya menerima. Qabila yaqbalu artinya menerima. Taib. Kalau qabbala yuqabbilu, itu artinya mencium. Jauh ya. Qabila yaqbalu menerima, kalau qabbala yuqabbilu artinya mencium. Taib. Di sini taqbala artinya menerima. Taib. Abu Akil, mana fa'il dari taqbala? al-kalimatu. Taib, al-kalimatu. Ya, maka harus dibaca rofa. Menerima itu butuh maf'ul bi atau tidak? Menerima. Betul. Butuh. Mana maf'ul bi-nya? Alamatan. Ayo, alamatan. Jadi alamah tidak boleh dibaca alamatun,
tidak boleh dibaca alamatin, tapi harus dibaca alamatan. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bi. Taib. Wahidatan. Ini isim nakiro. Alamatan isim nakiro. Nah, isim nakiro yang kedua itu wahidatan mengandung sifat. Sehingga kedudukannya sebagai naat. Sehingga harus dibaca wahidatan. Taib. Adapun arti antaqbalal kalimatu alamatan wahidatan, artinya kata itu, nah di sini kan sudah jelas al-kalimatu. Kata itu, sehingga kita artikan itu ya, kata itu apabila, kita artikan apabila. Kata itu apabila bisa menerima salah satu tanda, alamatan wahidatan, salah satu tanda, au aksaro, atau lebih, ya, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini. Dari tanda-tanda isim yang sudah disebutkan, apabila ada kata yang bisa menerima satu tanda atau lebih, ya, taib, baru kita artikan yakfi, ya, karena yakfi fa'ilnya itu adalah masdar muawwal, itu antaqbalal kalimatu alamatan wahidatan au aktsara, ya, itu fa'ilnya terbuat dari masdar muawwal, sehingga harus kita artikan dulu biar bagus artinya, ya. Taib. Baru kita artikan yakfi, cukup, ya. Jadi apabila kata itu bisa menerima salah satu tanda atau lebih dari tanda-tanda ini, sudah cukup. Sudah cukup apa? Litakuna. Taib. Li artinya supaya, atau untuk di sini paling pasnya untuk, ya. Litakuna, untuk menjadikan isman. Isman di sini adalah khobar kana. Mana isim kananya? Isim kananya mustatir takdiruhu. Hiya, kembali ke taib al-kalimatu. Untuk menjadi isim. Afanya bukan menjadikan. Tadi ana artikan menjadikan. Kana yakunu. Artinya menjadi. Litakunu. Supaya dia menjadi isim. Taib. Perkataan mualif di sini sepertinya agak belibet, ya. Taib. Kalau kita pakai istilah yang lain, yang lebih sederhana, bisa kita artikan apa? Apabila kata apabila terdapat salah satu tanda pada sebentar. Anak kalau direkam memang agak ini, ya, fokus agak pecah gitu. Tape. Intinya, apabila ada kata terdapat salah satu tanda-tanda di atas, maka sudah cukup dia dikatakan apa? Isim. Tape. Nanti bisa kalian beri atau rubah dengan istilah kalian sendiri, ya. Intinya kalian paham kan? Insyaallah. Tape. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke macam kata yang kedua. Tadi masdar Tape. muawwalnya sampai au aksara ya. Adapun min hadhil alamati itu ta'lik muta'alik nanti, ya, pelengkap. Nah, Tape. Kita lanjut. Asani, yang kedua. Al-fi'lu adalah fi'il.
Asani yang kedua, al-fi'lu adalah fi'il. Apa itu fi'il? Huwa kullu kalimatin. Dia, itu fi'il, adalah kullu kalimatin. Setiap kata tadullu yang menunjukkan ala hudusi syai'in fi zamanin khosin. Sotnya tasydid ya, khosin. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khosin. Huwa, dia, itu fi'il. Kullu kalimatin adalah setiap kata tadullu ala yang menunjukkan hudusi syai'in, suatu kejadian. Fi zamanin, di waktu khosin, tertentu. Bisa telah, sedang atau akan. Jadi fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan suatu kejadian di waktu tertentu. Bisa telah, sedang atau akan. Mislu, contohnya, kataba, telah menulis. Ini adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian. Itu seseorang menggerak-gerakkan tangannya menggunakan pensil, ya, menulis. Tab. Di waktu tertentu, ya, telah. Tab. Yajri, sedang atau akan terjadi. Yajri selain bisa bermakna terjadi, bisa juga bermakna berlayar. Sedang terjadi atau akan terjadi, ini adalah fi'il. Kenapa? Karena dia adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian di waktu tertentu. Itu sedang atau akan. Isma', dengarkanlah. Nah, kalau fi'il amar, waktunya itu sedang atau akan. Ya. Tab. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda fi'il. Wa yatamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimati. Dan fi'il itu bisa dibedakan dari kata yang lain fi annahu, yaitu bahwasanya yumkinu ittisaluhu bita'il fa'ili. Yumkinu ittisaluhu bita'il fa'ili. Bisa menyambungnya dengan tak fa'il. Tak yang bermakna pelaku. Mislu, contohnya, katabtu. Katabtu. Katabtu ini adalah gabungan dari kataba dengan tu. Tu di sini adalah tak yang menunjukkan pelaku. Ya, katabtu, aku telah menulis. Syakarta. Syakarta ini adalah gabungan dari fi'il syakaro dengan tak fa'il. Tak yang bermakna pelaku. Syakarta. Engkau telah bersyukur atau telah berterima kasih. Kemudian selanjutnya, ittisaluhu bita'it ta'nisi. Ittisaluhu bita'it ta'nisi. Bisa menyambungnya, itu menyambung fi'il dengan tak ta'nis. Tak yang menunjukkan perempuan. Contoh, katabat. Ini gabungan dari fi'il kataba dengan tak sukun. Ya, tak sukun di sini adalah tak ta'nis, tak yang menunjukkan perempuan. Ya, begitu juga dengan taktubu. Ya, di situ terdapat tak yang menunjukkan perempuan, yaitu tak di awal. Ya, tak yang berharokat fathah itu ya.
Kemudian selanjutnya ittisaluhu biya ilmu khotobati. Bisa menyambungnya, itu menyambung fiil dengan ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Ya mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Berarti domir hiya atau anti? Iya. Kalau yang Anti. diajak bicara, Anti. anti yang diajak bicara. Ya. Type kalau hiya itu yang dibicarakan. Goibah. Ya. Type. Mislu contohnya. Taktubina. Taktubina. Iya setelah huruf ba itu adalah ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Domir anti. Taktubina. Kamu satu perempuan sedang atau akan menulis. Type. Uskuri. Ya. Iya di akhir itu adalah ya mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Uskuri, ya, berterima kasihlah, bersyukurlah. Nah, perintah di sini ditujukan kepada wanita. Satu ya jumlahnya. Uskuri. Kemudian kiri yang terakhir ittisaluhu binunit taukidi. Bisa menyambung fiil dengan nun taukid. Nun yang bermakna apa? Penguat. Nun penguat. Mislu. Contohnya. Liyaktubanna. Liyaktubannya. Li di sini lam amr bermakna perintah. Hendaklah. Taib. Yaktubanna. Dia satu laki-laki benar-benar menulis. Nah, mana nun taukidnya? Nun taukidnya adalah nun tasydid yang ada di akhir. Taib. Ushkuronna. Ya, ushkuronna. Nun bertasydid yang ada di akhir itu adalah nun taukid. Ya. Taib yang bersambung dengan fiil ushkur. Taib. Ushkuronna. Benar-benarlah bersyukur. Ya. Taib. Kemudian karena waktunya sudah mepet, as-salisu yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Apa itu huruf? Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Taib. Siapa yang bisa nyebutin isim laisanya? Laisa, ini kan termasuk saudara kana. Saudara kana itu butuh isim kana dan khobar kana. Begitu juga dengan laisa, dia butuh isim dan khobar. Mana isim laisanya? Maknan. Maknan. Maknan kenapa nasab? Kalau isim laisa kan rofa. Itu rofa, Ustaz. Maknan bukan nasab. Rofa. Rofa. Rofanya dengan apa? Rofanya dengan domah muqaddarah. Doma muqaddaro. Kenapa? Karena termasuk isim maksur. Maknan ini irobnya rofa. Rofanya dengan doma muqaddarah karena isim maksur. Ya, tapi bagus. Huwa dia itu huruf kullu kalimatin adalah setiap kata laisa laha maknan. Siapa yang bisa mengartikan laisa laha maknan? Tidak Laisa. mempunyai makna. Nah, tidak mempunyai makna, itu tidak mempunyai makna yang sempurna illa kecuali ma'a ghairiha. Ma'a kan bersama, bisa kita rubah ke bergabung ya, kecuali bergabung atau bersambung ghairiha dengan kata yang lain. Jadi huruf itu kata penulis adalah setiap kata yang tidak memiliki makna sempurna maksudnya kecuali bersambung dengan kata lain. Mislu contohnya fi
Di dalam. Ini maknanya belum sempurna kecuali bersambung dengan kata lain, ya. Fil masjidi, di dalam masjid, ya. Anna, bahwasanya, ya. Teks ini belum memiliki arti yang sempurna, makna yang sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain. Anna Muhammadan naimun, bahwasanya Muhammad itu tidur, ya. Teks. Hal, apakah, ini adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali bersambung dengan kata lain, ya. Hal anta soimun, apakah kamu berpuasa? Type. Lam artinya tidak. Ini adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain, ya. Type. Alam amurkum, bukankah aku telah memerintahkan kalian bitakwa, untuk bertakwa. Taib. Intinya, kata penulis, huruf itu adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain. Taib. Nah, wallahu a'lam bisawab. Insya Allah anak keluar dulu, nanti tak kirim link baru ya buat masuk ke halakoh yang lebih penting, yaitu pembahasan akidah. Taib. Nah, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.